No, we're not fucking good. You fucking do. Di awal film kita diperlihatkan kepada sekelompok pasukan khusus Amerika yang sedang melakukan misi pengepungan terhadap kelompok teroris, di mana kita akan diperkenalkan kepada seorang penembak jitu bernama Logan, di mana si Logan ini adalah seorang ahli sniper yang sangat terlatih di antara semua pasukannya. Yang hal itu dibuktikan ketika ia mulai membantai dua orang teroris yang sedang berjaga. Selesai menghabisi para penjaga, kemudian Logan bersama pasukannya segera masuk ke dalam markas untuk mencari si pimpinan teroris. Yang di saat pencarian itulah sempat terjadi baku tembak, namun beruntung Logan dan pasukannya berhasil mengatasi hal tersebut dengan sangat mudah. Setelah berhasil membantai para teroris, tim pasukan khusus sengaja menyisakan satu orang teroris yang bertujuan untuk menginterogasinya. Namun di saat mereka sedang menginterogasi itulah, tiba-tiba... Ya, mereka malah mendapat serangan dari si pimpinan teroris. Namun beruntung, Logan berhasil menghabisinya meski dengan konsekuensi ia sempat keserempet tembakan di bagian leher. You silly fucking, you only got yourself. You're not gonna die here, son. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu dan kita akan diperlihatkan kepada Logan yang sedang berburu hewan bersama anaknya yang bernama Billy. Di sana Logan menyuruh Billy untuk menembak rusa yang ada di hadapannya, namun terlihat Billy masih terlalu takut untuk memegang senjata. Sehingga Logan pun langsung memperlihatkan cara memegang senjata termasuk menembak rusa tepat di depan anaknya. Sambil memasak hasil buruan, Logan pun menghabiskan masa cuti bersama anaknya, di mana ia mulai memberikan motivasi agar suatu saat Billy dapat menjadi pria kuat yang bisa melindungi dirinya sendiri dari segala bahaya. Di saat Logan sedang sibuk ngasah peso, Billy diam-diam pergi bermain ke dalam hutan, di mana Billy tanpa sengaja bertemu dengan seekor anak anjing liar. Hingga tak lama kemudian induk si anjing liar pun datang dan menganggap Billy sebagai ancaman. Namun ketika si induk anjing akan menyerang Billy, tiba-tiba... Beruntung Logan berhasil menyelamatkan anaknya dari ancaman si induk anjing. Dirasa hutan tersebut berbahaya, Logan pun mengajak Billy bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, kita akan diperkenalkan kepada istri Logan yang bernama Justin, di mana Justin mulai bertanya kepada anaknya tentang aktivitas mereka selama berburu di alam liar, di mana Billy menjawab jika ia akan berlatih sangat keras agar kelak bisa menjadi kuat seperti ayahnya. Did you eat some fish? No, dear. So good. Selesai dengan itu, Justin kemudian datang menemui Logan dan memberitahu usia kandungan anak kedua mereka yang kini menginjak hampir 9 bulan. Mendengar hal tersebut, Logan sampai antusias menunggu anak kedua mereka yang dalam waktu dekat akan segera dilahirkan. Di keesokan paginya, Logan yang sudah memakai seragam tentara pun mulai membuatkan sarapan untuk keluarganya. Dikarenakan hari ini ia akan kembali berangkat menuju markas militer, dan sebelum berangkat itulah Logan dan Justin sempat membahas terkait nama yang akan diberikan kepada calon anak kedua mereka. Singkat cerita, Logan pun sampai di markas militer di mana ia ditugaskan untuk membina para calon tentara. Sehingga dalam sesi latihan itulah Logan mulai memberikan beberapa motivasi tentang cara bertahan hidup selama di dalam medan perang. Taking on a task that you're ill-equipped. Sejenak kita tinggalkan Logan dan berpindah kepada Justin yang baru saja selesai menjemput Billy pulang dari sekolahnya. Namun di saat dalam perjalanan muncul sebuah mobil misterius yang langsung menabrak mobil mereka sehingga...
Akibat tabrakan tersebut, Billy dan Justin yang mengalami pendarahan segera dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan medis agar nyawa mereka dapat diselamatkan. Yeah, his pressure's 80. Start the transfusion. Di sisi lain, Logan yang baru saja mendengar kabar tentang keluarganya lantas segera menuju ke rumah sakit. Hingga tak lama kemudian, dokter mulai menjelaskan tentang kondisi Justin serta si bayi di dalam kandungannya. Di mana Logan harus menerima fakta bahwa Justin serta si bayi tidak dapat diselamatkan karena kondisi Justin telah banyak kehilangan darah. Namun untuk Billy sendiri dapat berhasil selamat setelah mengalami luka cukup parah di bagian dagunya. But there's not enough blood for both of them. Okay. Di sana Logan hanya bisa melampiaskan semua emosinya dengan perasaan sangat kecewa. Bahkan kejadian tersebut disaksikan langsung oleh sahabatnya yang bernama Johnny, di mana ia hanya bisa memberikan motivasi agar kedepannya Logan bisa tabah menerima semua keadaan ini. Just take your breath and be alright. Okay? Yep. Tak lama kemudian Logan mulai mendapatkan kabar dari polisi tentang sosok pelaku yang telah menabrak istri serta anaknya. Di mana dalang dibalik tabrakan tersebut merupakan seorang pemabuk yang telah menyetir mobil secara ugal-ugalan. Sehingga Johnny yang merasa prihatin terhadap sahabatnya pun diam-diam menculik si pemabuk dan tanpa pikir panjang langsung menghabisinya saat itu juga. Singkat cerita, beberapa tahun pun berlalu dengan Logan yang hidupnya mulai berantakan setelah kematian istrinya. Bahkan ia memilih pensiun dari dunia militer dengan hidup menjadi seorang pengangguran. Dan alasan Logan memilih hidup seperti ini adalah karena ia yang masih dibayang-bayangi atas kematian istrinya. Di keesokan harinya, terlihat Logan mendatangi persidangan anaknya yaitu Billy yang kini sudah tumbuh remaja. Dan akibat kurangnya kasih sayang dari sosok sang ayah, Billy kini terjerat kasus pencurian serta peredaran narkoba di sekolahnya. Bahkan ibu hakim menjelaskan bahwa ini adalah persidangan kedua kalinya yang artinya jika Billy sampai masuk lagi ke persidangan maka ia akan diserahkan kepada lembaga masyarakat untuk dididik secara moral. Sehingga di sana Logan berjanji jika mulai saat ini ia akan selalu memperhatikan masa pertumbuhan anaknya. Do you understand what I'm saying? Yes, Your Honor. Akan tetapi sayangnya masalah tidak berakhir sampai di situ karena pada hari berikutnya Logan mulai kembali mendapatkan panggilan dari kepala sekolah. Dikarenakan selama beberapa bulan ini Logan telat membayar uang SPP anaknya dan si kepala sekolah menjelaskan jika Logan tidak segera melunasinya maka otomatis Billy akan dikeluarkan dari sekolah. You haven't paid last term's fees. Di saat Logan pusing harus mencari uang itulah, akhirnya Logan teringat kepada sahabat militernya dulu yaitu si Johnny. Sehingga ia pun segera menemui Johnny untuk sekedar meminjam uang atau meminta pekerjaan. Setibanya di tempat pertemuan, terlihat Logan tidak langsung meminjam uang atau meminta pekerjaan. Melainkan perhatian Logan tertuju setelah melihat wajah si Johnny yang mengalami bekas luka bakar. Di mana Johnny menjelaskan jika luka ini didapat saat berperang di negara Irak 5 tahun yang lalu. Di sana Johnny juga menjelaskan jika dirinya sudah lama keluar dari militer dengan beralih profesi sebagai mafia pengedar narkoba serta berbisnis senjata ilegal. Gets all dressed up in like to ride his bike on a week. Di tengah obrolan itulah Johnny pun mengajak Logan bergabung dengan kelompok mafianya. Mengingat kemampuan Logan sebagai seorang sniper akan sangat dibutuhkan dalam dunia kriminal. Akan tetapi Logan menolak ajakan Johnny karena ia tidak mau melakukan pekerjaan kotor. Just fucking think about it. Di keesokan harinya terlihat Logan sedang bekerja sebagai sales minuman. Di mana pada hari pertamanya bekerja ia mendatangi salah satu minimarket untuk mencoba menawarkan produknya. Namun tak disangka Logan justru mendapat penolakan serta hinaan dari si pemilik toko tersebut. Have you ever heard of them? Just fuck off.
Sempat akan pergi dari sana, namun Logan yang tersinggung dengan perkataan si pemilik toko pun kembali datang ke minimarket tersebut dan mengancam akan menghabisinya. Sehingga akibat perbuatan bodoh tersebut, atasan Logan yang bernama Sarboy pun sangat amat kecewa dan memecat Logan saat itu juga. I'm sorry, Ron. I can't risk it, man. Not after I've just warned you. I'll end up without a job. Thank you for the opportunity. Sepulangnya ke rumah, di sana Logan melihat Johnny yang ternyata sedang menunggu kedatangannya. Dan alasan Johnny datang ke rumahnya yaitu untuk menawarkan sebuah pekerjaan, sehingga Logan yang beu parah pun langsung menerima pekerjaan tersebut tanpa menanyakan apa jenis pekerjaannya. Stay in there, brother. What do you do when you don't have this? Tepat di malam harinya, Logan yang telah lama vakum di dunia baku tembak pun mulai kembali beraksi menjalankan misi pertamanya dengan menyelinap masuk ke salah satu apartemen. Karena ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah merampok uang milik si bos mafia yang notabene adalah bos si Johnny itu sendiri. Setelah berhasil menyelinap masuk ke dalam apartemen, mereka segera menghabisi para mafia dan lanjut menyiksa salah seorang anggota agar mau memberikan kode akses untuk membuka berangkas. Yang setelah kode berhasil didapatkan, mereka bergegas mengambil semua uang yang ada di sana. Namun ketika akan pergi meninggalkan apartemen, ternyata di salah satu kamar ada seorang anak yang diam-diam telah memberikan kabar kepada ayahnya. Di mana anak tersebut tidak lain adalah anak dari si bos, sehingga Johnny yang identitasnya ketahuan oleh si anak pun terpaksa harus menghabisinya saat itu juga. Sorry, Johnny. Setelah aksinya selesai, Logan lantas bertanya terkait si Johnny yang tega menghabisi anak bosnya sendiri. Di sana Johnny menjawab jika hal tersebut adalah di luar kendalinya karena si anak telah mengetahui identitasnya meski telah menyamar dengan memakai topeng. Namun terlepas dari itu, Johnny sangat berterima kasih karena Logan mau membantunya dalam misi kali ini. Thank you for tonight, son. Di keesokan harinya, terlihat Billy sudah bisa masuk sekolah yang artinya Logan telah melunasi tagihan SPP anaknya. Namun bukannya tobat, si ontohot Billy malah bergabung ke dalam circle pecandu narkoboy. Bahkan di sana, salah seorang murid yang bernama Stephen mengajak Billy agar ikut ke acara pesta yang akan diadakan di rumahnya. I'm gonna party at my old man's house on Friday night. You wanna come? Berpindah kepada Johnny yang kembali datang menemui Logan untuk meminta pertolongannya setelah dicurigai oleh si bos mafia sebagai dalang di balik pencurian. Di mana Johnny meminta agar Logan mengawasi pertemuannya nanti dengan bantuan sniper sebagai bentuk antisipasi. So yeah, your warrant's yours. Trust many people. I trust you, son. Malam harinya, Logan mulai kembali mempersiapkan sniper dan untuk pertama kalinya, ia akan menggunakan senjata tersebut setelah bertahun-tahun tidak menggunakannya. Bersamaan dengan itu, Billy datang meminta izin untuk pergi ke acara pesta yang akan diadakan di rumah Stephen. Di mana Logan yang selama ini tidak pernah mengekang sang anak pun mengizinkan Billy untuk pergi, namun dengan satu syarat agar Billy jangan kembali membuat kekacauan. Yeah, I promise. Okay. Singkat cerita, terlihat Logan sudah mengawasi Johnny yang sedang diinterogasi oleh si bos mafia. Di mana selama sesi interogasi itulah Johnny langsung mengelak semua tuduhan dan berusaha meyakinkan mereka jika ia bukan orang di balik perampokan tempo hari, sehingga si bos yang tak punya cukup bukti pun memperbolehkan Johnny pergi dari sana. Mate, it could have been you. Any fucking safe. I didn't pick any fucking lock. We're having a chat. Mate, I am telling you, mate, I'm having a chat. All right, just relax. This is me relaxed. Di sisi lain, terlihat Billy mulai menikmati pesta dengan minum Homer bersama teman-teman sekolahnya. Hingga tak lama kemudian, Stephen mengajak mereka mengendarai mobil ayahnya dan meminta Billy agar mengendarai mobil tersebut. Sehingga akibat pengaruh minuman keras, Billy yang menyetir malah membawa mobil tersebut secara ugal-ugalan.
Berpindah kepada Logan yang mendapatkan panggilan telepon dikarenakan si Ontohot Billy baru saja mengalami kecelakaan bersama teman-temannya. Yang sesampainya di sana, Logan terlihat sangat amat kecewa karena anaknya lagi-lagi membuat kekacauan, di mana hal tersebut pasti akan menjadi masalah besar karena ayah Stephen kemungkinan akan meminta ganti rugi kepada mereka. Get in that car. Di keesokan harinya, Logan kemudian datang ke rumah Stephen dengan niat untuk bertanggung jawab atas kerusakan mobil ayahnya. Hingga di sana, Logan langsung disambut oleh ayah Stephen yang bernama Frank. Di mana Frank langsung menjelaskan jika Logan harus membayar uang ganti rugi sebesar 2 kali lipat dari harga mobil tersebut. Namun jika Logan sampai menolak membayar, maka Frank akan melaporkan Billy ke polisi. Tak punya pilihan lain, Logan pun menyetujui hal tersebut dan meminta waktu untuk mengumpulkan uang ganti ruginya. I'll get you the money and then you just leave it alone. Give me a couple of days. Thank you for your time. Sepulangnya dari rumah Frank, di sana Logan kembali ditemui oleh si Johnny yang meminta bantuan Logan lagi dikarenakan kelompok mafia yang masih saja mengawasi setiap pergerakannya. Sehingga tepat di malam harinya, di saat para mafia mengajak Johnny bertemu, Logan diam-diam mulai mengamati area sekitar dan mencari posisi yang tepat untuk mengawasi Johnny selama melakukan pertemuan. Explain to us, please. Why the fuck? Are you stupid, man? They don't have a moral compass left. Di saat pertemuan itulah Johnny kembali diinterogasi, bahkan diancam sambil ditodong senjata agar mengakui semua perbuatannya. Sehingga Johnny yang terpojok pun langsung mengaku dan menjelaskan jika semua uang yang telah ia rampok ada di belakang bagasi mobilnya. Namun di saat salah satu mafia akan memeriksa ke belakang bagasi, tiba-tiba Fucking dog cat! Selesai menghabisi semua mafia, kemudian Johnny berjanji jika ia tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Logan. Bahkan di sana Johnny menyuruh Logan untuk segera pulang menemui Billy, sementara ia akan menguburkan seluruh jasad para mafia. Just go home, mate. Singkat cerita, kini tinggal permasalahan dengan si Frank yang harus segera diselesaikan. Di mana Logan secara diam-diam pergi menemui si Frank sambil memberikan uang ganti rugi sesuai harga mobil yang telah dihancurkan anaknya. Di sana Logan pun mengancam jika Frank sampai mempermasalahkan hal ini lagi, maka Logan tidak akan segan-segan membantai seluruh keluarganya. Don't test me. Film kemudian berpindah kepada Johnny yang ternyata selama ini mengalami depresi dan terus mengingat peristiwa saat masih bertugas di Timur Tengah. Bahkan depresinya malah semakin menjadi-jadi di mana ia menganggap orang-orang di sekitar adalah kelompok teroris. Hingga di waktu bersamaan salah seorang anggota mafia datang untuk menuntut balas dendam, namun beruntung Johnny dapat berhasil membunuhnya. Keesokan harinya, Johnny lalu datang ke tempat kediaman Logan sambil mengancam Billy agar memberitahu tentang keberadaan ayahnya. Hingga tak lama kemudian, Logan datang sambil berusaha menenangkan Johnny. Di mana Johnny langsung menjelaskan jika kedatangan ia ke sini adalah untuk meminta pertolongan karena menjadi incaran para mafia. I fucking kill someone. Some cunt's fucking dead. Shit! I never asked you to do that! Sorry. Sorry. Namun ketika Logan berusaha membuat si Johnny tenang, tiba-tiba ia malah diserang oleh si Johnny stres hingga terjadilah baku hantam di antara mereka.
Pada pertarungan tersebut, Johnny dapat berhasil membuat Logan tak berdaya. Namun di saat Johnny akan menghabisi Logan, tiba-tiba ya, beruntung Billy berhasil menyelamatkan ayahnya dari ancaman si Johnny. Singkat cerita, setelah semua suka duka yang telah mereka lewati, kini terlihat Logan dan Billy sedang berlibur layaknya ayah dan anak. Bahkan di sana Logan berjanji akan menghilangkan semua traumanya di masa lalu. Dan dengan begitu, film pun tamat.